semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas seputar 3D model dan hal-hal menarik lainnya. Kembali lagi untuk mendengarkan ocehan saya dari yang bermanfaat sampai yang receh-receh. Kali ini kita konten kreator punya bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran ini akan menjadi apa? Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang bisa tebak lingkaran ini akan menjadi apa? Dan lingkarannya sekarang berubah menjadi agak lebih dibentuk ya. Tapi belum tahu akan menjadi seperti apa. Oke, sudah ada gambarnya dari konten kreator kita. Ternyata itu adalah semacam drum kayu yang biasanya dipakai tempat duduk oleh restoran yang sangat terkenal yang menjual makanan terenak, yaitu Krusty Krab. Ya kan? Kita sering melihat drum kayu itu menjadi sebuah tempat duduk ya di Krusty Krab ataupun Cambaket. Oh enggak. Kalau Cambaket kayaknya kursinya itu dari besi yang dilas-las ya, yang sudah ditata sedemikian rupa. Oke. Sebenarnya drum kayu ini punya nama gak sih? Apa tong kayu? Bukan. Jadi namanya adalah barel, teman-teman. Dan barel ini adalah wadah kayu yang dibentuk menjadi drum. Barel ini digunakan jauh sebelum ada drum yang dari besi, yang biasanya ada tulisannya tuh. Jadi salah satu yang tulisannya disponsori oleh salah satu minyak bumi yang terkenal di Indonesia. Nah, tuh. Tahu kan ya? Jadi barel itu kalian juga bisa temukan di matematika atau mungkin di IPA ya, karena barel adalah skala ukuran juga ternyata. Sebenarnya barel ini ternyata banyak juga ya, dari drum jadi bisa jadi ukuran, satuan ukuran. Oke. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai si barel ini. Barel adalah skala ukuran yang biasa kita dengar untuk menyatakan satuan minyak, khususnya minyak mentah. Satuan barel ini bukan saja diterapkan oleh sebuah negara yang akan menghasilkan minyak, akan tetapi digunakan secara umum oleh negeri yang tak berpenghasilan minyak sama sekali. Hal ini bisa dipahami karena minyak mentah ternyata memiliki manfaat bagi manusia pada semua lini, bukan saja sebatas sebagai bahan bakar. Oke. Kok bisa pada semua lini? Emang selain jadi bensin, mungkin solar, mungkin minyak-minyak tanah untuk masak, jadi apa lagi? Oke, kita bahas sedikit sejarah mengenai barel atau minyaknya ya. Jadi memiliki sejarah yang ada pada tahun 1846 minyak mentah pasarannya mulai meroket, yaitu pasca adanya distilasi kerosin yang dilakukan oleh Abraham Payoni Gesner, warga Kanada yang selain sebagai ahli fisika sekaligus juga merupakan ahli geologi. Hal itu diperkuat oleh Ignacy Lukasiewicz yang juga mengembangkan minyak mentah sebagai bahan bakar pada penerangan. Nah, sudah sedikit terbuka kenapa itu bisa digunakan oleh semua lini ya teman-teman. Even penerangan pun butuh yang namanya bahan bakar. Ya. Seiring perkembangan zaman, bukan saja sebatas sebagai bahan bakar, namun kini minyak mentah juga digunakan pada kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh adalah sebagai salah satu bahan shampoo, bahan lotion, pengawet makanan, dan tentu saja menjadi bahan kantong dan kemasan plastik. Mungkin ini adalah salah satu kenapa bahan bakar sangat dibutuhkan dan sangat dieksplor ya keberadaannya, karena ternyata sampo yang kita gunakan sehari-hari itu juga menggunakan minyak mentah. Begitu juga bahan lotion dan pengawet makanan.
Dan kalau kantong dan kemasan plastik itu memang sudah terdengar dari lama ya, kalau kantong dan kemasan plastik memang mengandung minyak gitu loh. Lalu menyimak rentetan pemanfaatan minyak mentah sebagaimana disebutkan di atas tadi, maka kita pun akan pasti berpikir ya mengenai ukuran yang digunakan untuk menakar minyak mentah cair ini. Jadi di sekitar tahun 1800-an tercatat bahwa seluruh benda cair mulai ditempatkan pada satu wadah sebagai media yang dijamin keamanannya dengan tujuan untuk penyimpanan. Kala itu yang menjadi pilihan adalah sebuah wadah berwujud semacam drum besar dan terbuat dari bahan kayu, di mana dalam satu drum tersebut ditengarai setara dengan 158,97 liter cairan, atau kalau di Amerika setingkat dengan 42 galon. Sedangkan di Indonesia, ukuran ini jumlahnya serupa dengan 8,5 galon plastik air minum. Nah, itu kenapa sekarang kita tahu bahwa barel dijadikan satuan, karena memang dari 1800-an tercatat seluruh benda cair mulai disimpan di dalam satu wadah berwujud drum besar yang bernama barel, lalu dinamakan dengan satuan barel. Ya, itu juga berlaku untuk kita yang suka masak nasi atau masak sayur ya. Mau berapa satuannya, bukan berapa liter atau berapa cc, 1 gelas aja gitu. Padahal gelas satu dengan gelas lainnya berbeda ya. Gak apa-apa. Kadang-kadang kan kita masak nasi mau berapa gelas, mau berapa muk katanya gitu ya. Mau masak mau berapa gelas nih airnya gitu ya. Oke. Kalau teman-teman sendiri ada belum sih yang pernah melihat barel secara langsung? Karena kalau aku sendiri belum pernah melihat barel dari yang benar-benar dari kayu gitu ya secara langsung, karena di Indonesia sendiri untuk pemakaian barel sudah diganti oleh tong besi yang biasanya ada di warung-warung. Itu kalau ada di warung suka aku pukul-pukul ya biar keluar bunyinya gitu, suka ngedram gak jelas. Karena itu aku belum pernah melihat barel yang sesungguhnya di dunia nyata, kecuali di dunia kartun yang dipakai oleh restoran cepat saji bernama Krusty Krab dengan si koki SpongeBob. Oke, next kita akan membahas lebih lanjut tentang barel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.